Jadi misalnya ada suatu objek wisata biasanya nampung 1.000 orang. Nah sekarang di era pandemi cuma 500. Nah kita harus benar-benar tahu berapa sih yang masuk di sana, berapa jumlahnya dan dari mana dan sebagainya. Sehingga nantinya kalau sudah mencapai batas tertentu, masyarakat nggak boleh masuk. Nah dengan aplikasi itu akan lebih mudah pendataannya. Orang tidak harus ngisi. Sekali dia download, dia sudah dapat itu bisa dipakai untuk seluruh DIY untuk di seluruh tempat. Sehingga ketika datang dia tidak menunjukkan atau tidak mengisi, tapi dia menunjukkan QR code-nya, di-scan, klik, dah langsung masuk. Nanti di situ ada datanya. Dan itu juga akan kita koneksikan dengan CMS atau COVID Monitoring System, sehingga kita bisa memonitor. Jangan sampai nanti ada PDP yang keluyuran. Nah, atau DP yang artinya keluyuran. Itu memudahkan tracing juga ya Pak ya? Dan nantinya juga akan memudahkan tracing. Di samping itu juga akan memudahkan seandainya masyarakat ingin mendapatkan informasi di objek wisata atau tempat keramaian tersebut. Misalnya mau di mall, setelah diklik gitu, mall itu bisa menampilkan di sana informasinya. Oh, di sini mall ini ada yang sale di mana atau yang lagi courting di mana. Kalau di objek wisata juga gitu. Oh, nanti di objek wisata itu di sana ada objek yang baru atau apa dan sebagainya. Nah, kemudian di sana juga ada berbagai macam fitur yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama adalah informasi tentang fasilitas kesehatan terdekat. Seandainya dia tiba-tiba merasa sesuatu memiliki gejala itu dia bisa langsung di situ cari yang terdekat di mana dan bisa menghubungi dengan nomor telepon yang ada di sana. Gitu. Kemudian juga ada peta yang menunjukkan penyebaran dari crowd atau keramaian yang ada di sekitar kita. Karena yang namanya di era pandemi ini kalau orang ramai itu kan risiko terpaparnya tinggi. Nah, supaya masyarakat menghindari keramaian-keramaian tersebut, nanti akan ada peta yang menggambarkan di mana lokasi-lokasi yang banyak keramaian atau crowd-nya, sehingga masyarakat bisa lebih waspada. Itu nantinya akan ada di aplikasi Jogja Pas tadi Pak ya? Ya, dan sekarang sebenarnya sudah bisa di-download di Play Store, namanya Jogja Pas. Oke, terima kasih Pak Roni. Kita ke Pak Steve. Pak Steve, kalau dari Dewan nih Pak, apakah ada masukan dari masyarakat terkait informasi yang dibutuhkan untuk pengembangan aplikasi atau fitur-fitur yang sudah ada saat ini Pak? Masukannya seperti apa itu Pak? Jadi tadi penjelasan Pak Roni cukup menarik juga, mungkin di wilayah lain belum ada ya, mungkin ya. Jadi progres yang cukup luar biasa bahwa teman-teman di Kominfo memandang bahwa ke depan itu kan eranya adalah new normal atau istilahnya adalah adaptasi kenormalan baru gitu Pak ya. Kehidupan baru ya. Jadi bagaimana kita harus berubah ataupun menerima kondisi dan beradaptasi dengan kondisi tersebut. Tadi ada dijelaskan cukup keren juga ya. Orang mendaftar dengan mengisi beberapa informasi cukup detail, kemudian itu menjadi QR code pribadi dia yang nanti itu menjadi kartu pas ya Pak. Jadi ketika kita masuk ke beberapa wilayah kita harus punya itu. Oh, kita dalam kategori apa? Masukan saya mungkin yang menjadi tambahan, jika ditambahkan dengan data telco Pak. Jadi orang kadang kalau ngisi ditanya, Bapak pernah ke red zone? Dia akan mengisi tidak. Apakah pernah ke wilayah yang hitam, zona hitam? Mengisi tidak. Padahal dia udah pernah semua mengisi. Artinya ke Jakarta. Kejujurannya juga penting untuk kejujuran penting. Nah, kita harus juga punya proteksi juga, validasi data kan. Validasi data yang mungkin bisa kita kolaborasikan mungkin Pak dengan data telco. Data telco itu kan akan susah dibohongin gitu. Misalkan kita habis pulang dari Solo. Misalkan Solo itu Solo itu zona merah atau wilayah yang zona hitam yang lain, di handset kita kan sudah terrecord bahwa kita pernah pergi mendatangi, karena di dalam data telco itu terdapat data BTS, data kita pernah terrecord di satu wilayah tertentu. Nah, informasi itu kalau misalkan kita bisa kolaborasikan dengan data telco itu sangat keren sekali. Misalkan orang itu mengisi belum pernah datang ke Jakarta, tidak pernah ke Solo, tidak pernah ke Depok, Bogor, yang wilayahnya mungkin udah red zone semua gitu kan. Padahal ngisinya tidak semua masuk ke wilayah yang crowded, kan membahayakan sekali. Dia itu kategori yang membahayakan, tapi dia beraktivitas di wilayah yang crowded dengan kegiatan yang membahayakan lah untuk penyebaran. Jadi mudah-mudahan
aplikasi itu semakin dikembangkan, bisa bekerja sama dengan data telco. Dan harapan saya ke depan data telco itu kita bisa kembangkan atau kita bisa kolaborasikan dengan data-data yang lain, sehingga aplikasi itu benar-benar powerful membantu pencegahan penyebaran COVID. Dan cara ini katanya juga sudah dilakukan di negara-negara lain gitu. Negara-negara yang maju tidak menggunakan data pribadi tok yang diisi oleh pribadi, tapi menggunakan data telco juga. Dan nggak cuma data telco, mungkin data ojek online juga bisa kita kombinasikan gitu kan. Seperti itu. Silakan Pak Roni untuk menanggapi dari masukan Pak. Iya, ini adalah suatu ide yang cukup brilian yang disampaikan oleh Pak Steven ini. Jadi memang perkembangan selanjutnya kita akan menggunakan data dari berbagai sumber untuk bisa mendeteksi kegiatan atau untuk bisa mencegah penularan ini. Jadi tujuannya kadang-kadang orang terus merasa wah kok terus menjadi tidak nyaman gitu ya. Tapi saya bilang bahwa yang namanya keamanan itu biasanya memang mengurangi kenyamanan. Tapi yang penting kan aman gitu ya. Nah itulah yang kita harapkan masyarakat bisa menyadari itu, bahwa dengan adanya pandemi ini memang kenyamanan kita akan banyak berkurang. Sebagai contoh sekarang kita harus pakai masker ini kayak. Itu kan karena kita pengen aman, makanya kenyamanan kita agak berkurang nih dengan menggunakan masker. Demikian juga dengan ketika berkegiatan. Nah kita harapkan masyarakat juga akan sadar bahwa mobilitas kita itu sangat berpengaruh pada resiko kita ketika terpapar. Nah ketika kita melakukan mobilitas atau aktivitas itulah yang harusnya kita jujur, kita menjaga diri kita dan menjaga lingkungannya. Antara lain dengan mengisi identitas pribadi ini secara jujur. Itu yang kita harapkan. Nah ide-ide seperti itu akan kita tangkap dan kita harapkan nanti bisa untuk kita kembangkan di aplikasi Jogjapas ini. Gitu. Oke, terima kasih Pak Roni, terima kasih Pak Steve. Kita akan menyapa dulu Tribuners yang telah menyaksikan program live streaming. Terima kasih Tribuners yang telah menyaksikan, baik juga yang memberikan komentar ataupun pertanyaan. Nah ini kita akan membacakan satu-satu beberapa pertanyaan dari Tribuners yang sudah bergabung ini. Yang pertama dari Prasetya. Hoax tentang apa saja Pak yang banyak beredar di Jogja? Apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk berpartisipasi ikut menangkal? Silakan Pak Roni untuk dijawab. Ya, kalau di Jogja itu kebanyakan hoaxnya itu informasi tentang misalnya, oh di sana ada orang kena, sehingga jangan lewat gang itu, misalnya seperti itu. Jadi yang banyak itu seperti itu. Atau di sana ada penjual bakso atau penjual soto yang anaknya kena. Tujuannya mungkin supaya tidak laku misalnya gitu. Itu yang banyak terjadi seperti itu. Nah untuk menangkal itu yang pertama paling tidak jangan ikut menyebarkan kalau memang belum ada klarifikasi. Itu paling penting gitu ya. Karena gampang sekali beredar. Iya, gampang sekali beredar. Atau kadang-kadang justru ini bener enggak ya? Itu justru sudah mengedarkan kan gitu. Nah ini jadi kita harapkan masyarakat itu untuk tidak menyebarkan dulu berita-berita yang belum terklarifikasi atau terkonfirmasi. Untuk bisa mengkonfirmasi gimana? Lah silahkan menghubungi nomor kontak yang ada di website corona.jogjaprof.go.id itu, atau bisa mencari informasi-informasi yang ada di komunitas-komunitas yang memang concern dengan penyebaran hoax itu. Tapi yang jelas kalau yang informasi-informasi lokal itu biasanya segera kalau kita dapat, dan penyebarannya biasanya tidak melalui informasi media sosial yang misalnya Instagram atau mungkin Facebook. Biasanya yang banyak berkembang itu justru melalui WhatsApp. Ya, apalagi lewat grup-grup gitu Pak ya, banyak sekali anggota langsung sebar sehingga gitu kita ya. mengharapkan masyarakat untuk saling menjaga, untuk tidak sembarangan menyebarkan berita. Gitu. Artinya jika memang menerima masyarakat atau Tribuners menerima informasi dan ternyata belum tahu kebenarannya, stop, jangan disebarkan lagi gitu ya Pak ya. Okay. Atau paling tidak saring dulu sebelum di-sharing. Betul, gitu ya. Harus pintar-pintar juga nih untuk Tribuners menyaring informasi apakah itu hoax, apakah itu benar. Nah, selanjutnya
Ada pertanyaan selanjutnya dari Murtining CNN. Terima kasih juga ini sudah bergabung. Untuk pertanyaannya, Pak, kanal apa yang bisa diakses masyarakat terkait sosialisasi penanganan COVID dan itu memuat tentang apa saja? Silakan. Ya, kalau di tingkat Jogja itu silakan buka di corona.jogjaprof.go.id. Di sana banyak fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencari informasi tentang perkembangan penanganan COVID, step-step kesehatan, kemudian step-step bagaimana kita melakukan kegiatan, dan juga ada berbagai macam aturan atau petunjuk yang dikeluarkan oleh instansi resmi pemerintah terkait dengan kegiatan. Misalnya bagaimana protokol kesehatan ketika kita memasuki rumah, protokol kesehatan ketika kita akan belanja dan sebagainya, atau melakukan kegiatan di objek wisata. Itu banyak informasi-informasi seperti itu, dan diharapkan itu bisa mengedukasi masyarakat agar masyarakat ketika melakukan kegiatan itu bisa lebih aman dan nyaman. Kemudian juga memang banyak channel-channel yang bisa kita yang kita buat. Ada di Kominfo DIY, itu di Instagram. Kemudian di Diskominfo DIY itu ada di YouTube. Kemudian ada Humas Jogja, itu ada di di Facebook, YouTube maupun di Instagram. Nah, channel-channel itu yang kita harapkan juga bisa diakses oleh masyarakat. Kemudian kita Pemda DIY sendiri juga punya channel TV namanya Jogja Istimewa TV, JITV, yang itu bisa diakses melalui streaming di mam.jogjaprof.go.id atau melalui channel di IndiHome channel 131.